Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Filandita. Wah, udah lama ya Mbak Filandita nggak kirim kisah ke kita nih, dan akhirnya mengirimkan juga kisah-kisahnya. Pasti keren-keren nih kalau dari Filandita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mudah horor on misteri pesugihan keluarga Atmojo. Faizar berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuhnya gemetar, meski udara malam cukup hangat, udara desa ini tetap membawa aroma basah hutan dan kesunyian yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Setelah 3 tahun merantau di kota Jakarta, kini rumah ini terasa asing. Namun yang lebih menghantuinya adalah kenyataan pahit. Rumah ini kini kosong, tak lagi menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar. Mimpi buruk apa ini? Faizar bergumam sambil melangkah masuk di ruang tamu. Perabotan tetap seperti dulu, meja kayu tua, kursi rotan yang berderit, dan foto keluarga yang menggantung di dinding. Tapi semua tampak lebih sunyi, seolah-olah rumah ini kehilangan nyawa. Beberapa hari lalu, kabar kecelakaan itu datang. Semua keluarganya, ayah, ibu, adik, paman, bibi, bahkan sepupunya tewas dalam perjalanan ke acara pernikahan. Mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali di tikungan pegunungan desa hingga terperosok ke dalam jurang. Mereka semua meninggal dunia di tempat. Namun ada yang mengganggu pikirannya. Sejak menerima kabar itu, Faizar dihantui mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia melihat keluarganya berdiri di tikungan itu. Tubuh mereka terbelenggu rantai hitam besar. Wajah mereka pucat dengan tatapan kosong. Mereka mencoba bicara, tapi suara mereka teredam seperti ditelan kegelapan. Faizar, suara seorang tetangga, Pak Samin, memecah lamunan. Pria tua itu berdiri di depan pagar, membawa obor kecil untuk penerangan. Ya Pak, ada apa Pak? Faizar mendekat. Pak Samin menghela nafas panjang. Kamu sudah dengar soal tikungan itu? Faizar mengangguk. Itu yang membuat keluargaku. Bukan pertama kali, potong Pak Samin dengan nada serius. Dalam 3 tahun terakhir, sudah 5 kali terjadi kecelakaan di sana. Dan semuanya selalu memakan banyak korban. Entah kenapa, selalu ada cerita aneh setelahnya. Faizar menatap Pak Samin, alisnya berkerut. Cerita aneh? Cerita aneh apa ya Pak? Orang-orang yang meninggal di sana, katanya sering terlihat, bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di dunia nyata. Mereka seperti tidak bisa pergi. Jantung Faizar berdegup kencang. Ia teringat akan mimpi-mimpinya. Apakah itu lebih dari sekedar bunga tidur? Kalau kamu ingin tahu lebih jauh, coba datang ke tikungan itu malam ini, lanjut Pak Samin, suaranya setengah berbisik. Tapi hati-hati, banyak yang bilang ada sesuatu di sana yang tidak menginginkan orang tahu. Tapi itu bisa saja mengancam keselamatanmu. Aku tarik ucapanku. Jangan pergi ke sana, imbu Pak Samin. Malam itu, di suasana yang hening dan tenang, ia memutuskan untuk pergi ke tikungan itu. Jalanan desa begitu gelap, hanya diterangi oleh bulan sabit di langit yang tersaput awan tipis. Tikungan itu berada di jalan menurun, diapit oleh tebing batu di satu sisi dan jurang gelap di sisi lainnya. Saat dia tiba, udara terasa berat. Keheningan yang aneh melingkupi tempat itu, seperti suara hutan dan binatang yang mendadak berhenti.
Di sisi jalan, dia melihat banyak serpian kaca yang berkilauan terkena cahaya hutan. Namun, yang membuat bulu kuduknya meremang adalah bayangan samar di tengah tikungan bayangan yang berdiri diam seperti menunggu. Faizar. Suara serak itu terdengar memanggil namanya. Ia menelan ludah. Ya, itu suara orang tuanya. Tapi bukankah semua orang pun tahu kalau ibunya sudah tiada? Bahkan tadi ia baru mengadakan tahlil hari ke-7 kematian keluarganya. Faizar melangkah maju, nafasnya tercekat saat ia mendekat. Bayangan itu perlahan menoleh. Wajah yang dikenalnya, tapi wajahnya nyaris hancur di sisi kanan penuh dengan darah. Di balik punggung sosok berupa ibunya itu, rantai hitam besar tampak mencekram tubuhnya. Tak hanya itu, sosok-sosok lain yang tersembunyi dalam gelap perlahan muncul bersahutan meminta pertolongan. Dan Faizar menyadari sesuatu. Mereka semua menunggu dirinya. Kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Suara Faizar hampir tenggelam oleh desiran angin malam yang dingin menusuk tulang. Kakinya gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri tegak menatap sosok-sosok samar di hadapannya. Ibunya yang terbelenggu rantai hitam menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Faizar, tolong kami. Suaranya pecah parau seperti ditelan waktu. Tangannya terulur, kurus dan penuh luka. Langkah Faizar tersendat. Ada sesuatu yang membuat ingin mendekat, tapi naluri di dalam dirinya berteriak untuk lari. Bagaimana? Apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba angin berhenti. Sunyi menggantung seperti jaring laba-laba, membuat seluruh tubuhnya terasa kaku. Lalu dari dalam jurang terdengar suara gesekan seperti kuku tajam yang menyeret batu. Serak. Faizar menahan nafas. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Dari bayangan jurang yang gelap, sesuatu muncul. Sosok hitam pekat, tubuhnya busuk, dipenuhi daging yang terkelupas dan tulang yang menyembul. Kepalanya meneleng, seolah sedang memeriksa Faizar. Lalu ia tersenyum, jika itu bisa disebut senyuman. Gigi runcing berwarna kuning menjulur dari bibir yang robek. Shh, jangan terlalu banyak bertanya. Suara sosok itu berat, menggema di udara. Pergi sebelum kau berakhir seperti mereka. Faizar mundur selangkah, lututnya terasa lemas. Apa maumu? Apa maumu? Sosok itu tertawa rendah, nadanya menghancurkan keberanian yang tersisa di hati Faizar. Aku menjaga mereka, katanya sambil merangkak mendekat. Kuku-kukunya menggores tanah berbatu. Bau busuk menyeruak ke udara, membuat Faizar hampir muntah. Dan aku akan menjaga agar kau tak terlibat terlalu dalam. Ibunya menjerit. Jangan dengarkan dia, Faizar. Tolong kami. Jangan biarkan kami di sini. Namun sosok hitam itu menggeram lalu berteriak keras. Diam. Ceritanya mengguncang udara, membuat telinga Faizar berdenyut sakit. Faizar tersentak mundur, tangannya mengepal, tapi keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia ingin lari, tapi ada sesuatu di hatinya yang menahan. Bagaimana bisa ia meninggalkan keluarganya di tempat seperti ini? Namun sosok hitam itu semakin mendekat, kukunya yang runcing hampir menyentuh kakinya. Pergi. Di sisi lagi, kini wajahnya hanya beberapa inci dari Faizar. Mata hitam legam itu menatapnya dalam-dalam. Jika kau tidak pergi, kau mati. Pilihan itu menusuk hati Faizar. Aku bahkan tidak tahu cara menolong kalian, katanya lirih. Dia menatap ibunya yang masih menangis. Matanya memohon-mohon, namun bayangan tentang gigi dan kuku dari makhluk itu membuat tubuhnya gemetar hebat. Maafkan aku, bisiknya sebelum berbalik dan mulai berlari. Faizar, jangan. Jeritan ibunya menggema bercampur dengan suara tertawa sinis dari makhluk itu. Namun
Faizar terus berlari. Langkahnya terseok, nafasnya tersengal-sengal. Ia merasa sosok hitam itu masih di belakangnya. Bayangannya seperti menjulur dari kegelapan mencoba meraihnya. Saat akhirnya ia mencapai jalanan desa, ia terjatuh. Tubuhnya bersandar di batang pohon besar. Dada Faizar naik turun. Udara malam yang dingin tak cukup untuk mendinginkan keringat yang mengalir deras. Gimana aku bisa menolong mereka? Bisiknya pada diri sendiri. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Angin dingin kembali bertiup, membawa suara samar jeritan yang berasal dari tikungan. Faizar tahu ia tidak bisa mengabaikan ini, tapi untuk kembali ke sana itu berarti menantang maut. Dan kali ini maut itu benar-benar ada di depan mata. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, menyinari desa yang terlihat tenang di luar, namun menyimpan sesuatu yang gelap di dalamnya. Faizar berjalan menuju ke rumah Pak Samin dengan langkah berat. Malam yang dilaluinya meninggalkan bekas di tubuh dan pikirannya. Saat ia mengetuk pintu kayu itu, Pak Samin membukanya perlahan. Wajah tua pria itu langsung berubah saat melihat Faizar yang berdiri di depan pintunya. Kamu benar-benar ke sana tadi malam? Suara Pak Samin bergetar antara kaget dan takut. Iya Pak, jawab Faizar, suaranya rendah. Saya melihat mereka, keluarga saya, dan ada sesuatu di sana Pak. Pak Samin menarik nafas panjang, membiarkan Faizar masuk. Mereka lalu duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamu, dan Pak Samin langsung mengunci pintu seolah takut ada yang menguping. Kamu seharusnya tidak pergi ke sana, kata Pak Samin akhirnya, nadanya berat. Tempat itu lebih baik dibiarkan. Tapi kenapa Pak? Faizar memandangnya tajam. Keluarga saya, mereka terbelenggu di sana. Saya tahu ada sesuatu yang salah, dan saya ingin tahu apa yang terjadi. Apa sebenarnya tempat itu? Pak Samin menggeleng pelan. Bukan cuma keluargamu, banyak nyawa melayang di tikungan itu. Semua kecelakaan yang terjadi rasanya terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, Faizar. Faizar mengepalkan tangan. Kenapa tidak? Apa karena sosok itu Pak? Pak Samin terdiam, matanya menatap lantai seperti mengumpulkan keberanian untuk bicara. Sosok itu bukan makhluk biasa. Dia kuat, tidak ada yang berani melawan. Tapi kenapa dia ada di sana? Dan kenapa keluargaku harus terjebak seperti itu Pak? Desak Faizar. Pak Samin berdesah panjang. Orang-orang di desa ini sudah lama tahu, tapi tidak ada yang mau bicara. Tikungan itu ada sesuatu di sana dulu. Katanya itu adalah tempat orang-orang membuat perjanjian. Perjanjian? Perjanjian apa Pak? Untuk kekuasaan, untuk kekayaan, tapi balasannya nyawa. Pak Samin menatap Faizar dengan mata yang kini penuh beban. Mereka yang mati di sana adalah tumbal, dipilih dengan cara yang kita tidak tahu. Kata-kata itu menghantam Faizar seperti petir. Ia merasa mual. Jadi keluarga saya dijadikan tumbal oleh siapa Pak? Pak Samin menggeleng lagi, lebih pelan kali ini. Tidak ada yang tahu pasti, tapi mereka yang membuat perjanjian itu, mereka tidak pernah menunjukkan diri. Yang jelas, tikungan itu jadi batas nyawa dan dunia lain. Faizar terdiam, pikirannya penuh dengan bayangan sosok hitam tadi malam, ibunya yang menangis, rantai-rantai yang mencengkram keluarganya. Kalau begitu, kita harus menemukan siapa yang membuat perjanjian itu, kata Faizar akhirnya. Kalau kita bisa menghentikan mereka, mungkin keluarga saya bisa bebas Pak. Pak Samin menatap Faizar dengan mata penuh keraguan. Kamu tidak mengerti nak. Orang-orang itu, mereka mungkin sudah mati, tapi kekuatan yang mereka panggil masih ada. Dan siapapun yang mencoba melawan tidak akan berakhir dengan baik. Tapi saya tidak bisa diam saja Pak. Suara Faizar meninggi, emosinya meluap. Mereka adalah keluarga saya Pak. Kalau saya pergi sekarang, mereka akan selamanya terjebak di sana. Pak Samin menggeleng dengan berat hati. Kalau itu memang keputusanmu, saya tidak bisa menghentikanmu. Tapi saya hanya bisa bilang satu hal, hati-hati. Kadang
Jawaban yang kau cari membawa lebih banyak pertanyaan, dan tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Namun bagi Faizar, satu hal sudah jelas, ada yang bermain dengan nyawa keluarganya, dan ia tidak akan berhenti sampai tahu siapa dalang di balik semua ini. Saat keluar dari rumah Pesamin, Faizar menatap tikungan di kejauhan. Udara pagi yang seharusnya menenangkan kini terasa seperti mengawasi. Dia tahu jalan yang akan ia tempuh itu penuh dengan bahaya, tapi tak ada pilihan lain. Dia harus melangkah. Matahari mulai meninggi, tapi sinar terasa tak mampu mengusir bayang-bayang gelap yang mengintai desa. Saat berjalan kembali menuju rumah, langkah Faizar terhenti. Dari kejauhan dia melihat seseorang di tikungan itu. Sosok itu mondar-mandir di tepi jalan, tubuhnya tertutup jaket hitam panjang. Gerakannya tampak hati-hati, seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tangan kanannya menggenggam sebuah kantong kecil, dan ia menaburkan sesuatu ke tanah di sekitar tikungan. Apa yang dilakukan? Gumam Faizar, nafasnya tertahan. Perasaan curiga bercampur dengan adrenalin yang tiba-tiba meluap membuatnya nekat. Dia melangkah cepat, lalu berlari mendekati tikungan itu. Namun langkahnya terlalu keras. Saat jarak hanya beberapa puluh meter, sosok itu menoleh dengan cepat. "Siapa?" teriak Faizar. Namun orang itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung berlari menuju mobil sedan hitam yang terparkir di sisi jalan. Mesin mobil meraung, dan dalam sekejap kendaraan itu melaju kencang, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. "Hei, tunggu!" Faizar berteriak sambil berlari mencoba mengejar. Namun ia hanya bisa berdiri di tengah jalan, menyaksikan mobil itu menghilang di kejauhan. Dengan nafas tersengal, Faizar mendekati tempat sosok tadi berdiri. Tanah di sekitar tikungan tampak aneh. Ada jejak lingkaran samar seperti tanda yang disengaja. Dan saat ia berjongkok untuk memeriksa lebih dekat, dia melihat butiran kecil berwarna hitam keabu-abuan di tanah. Ia mengambil sejumput butiran itu dan membawanya ke hidung. Bau anjir langsung menyeruak seperti darah yang sudah kering. Apa ini? Faizar bergumam, matanya menyipit, mencoba memahami apa yang baru saja ia temukan. Tiba-tiba saja suara kecil terdengar dari belakangnya. "Kamu tidak seharusnya di sini." Faizar tersentak dan menoleh cepat. Seorang nenek tua berdiri di sisi jalan, membawa tongkat kayu yang tampak usang. Wajahnya penuh dengan keriput, namun matanya tajam, seperti bisa menembus rahasia yang disembunyikan oleh siapa saja. "Nenek siapa? Apa nenek tahu tentang orang tadi?" tanya Faizar. Nafasnya masih tersengal. Nenek itu mendekat perlahan, suaranya rendah tapi tegas. "Aku tahu kau adalah anak dari keluarga yang baru meninggal itu. Kau harus pergi dari tempat ini, nak. Semakin kau mendekat, semakin besar bahaya yang akan kau hadapi." Faizar menggeleng, berdiri dengan tegap. "Saya tidak bisa pergi begitu saja. Saya harus tahu apa yang terjadi. Siapa orang tadi dan apa yang dilakukan di sini?" Nenek itu terdiam, tatapannya bergeser ke arah tikungan. "Dia adalah salah satu dari mereka yang tahu cara membuka pintu," katanya akhirnya. "Tapi kau tidak akan bisa menangkapnya. Mereka terlalu licin seperti bayangan." "Pintu? Pintu apa?" Faizar menatap bingung. "Pintu antara dunia ini dan dunia mereka," jawab nenek itu. "Tikungan ini adalah celah. Mereka yang mati di sini tidak pergi dengan damai. Mereka dijadikan tumbal untuk menjaga pintu itu tetap terbuka. Dan dia..." Nenek itu mengarahkan tongkatnya ke arah jalan yang dilalui mobil tadi. "Dia adalah salah satu yang memastikan ritual ini tetap berjalan." Jantung Faizar berdetak kencang. Jadi dia dalangnya?" Nenek itu menggeleng pelan. Bukan dia. Dia hanya alat, tapi dia tahu siapa yang ada di balik semuanya." Faizar mengepalkan tangan. Ia merasa frustasi. "Kalau begitu siapa dalangnya? Bagaimana saya bisa menemukan mereka?" Nenek itu menatapnya tajam. "Kau tidak mencari mereka, nak. Tapi mereka yang akan datang padamu. Kamu sudah terlalu dekat
dekat dengan rahasia ini. Angin tiba-tiba berembus kencang, membuat dedaunan di sekitaran mereka berguguran. Nenek itu berbalik tanpa berkata-kata lagi, meninggalkan Faizar dengan pertanyaan yang semakin menumpuk di benaknya. Dia menatap jalanan yang kosong, mencoba mengingat detail mobil sedan tadi, warna hitam legam, plat nomor yang samar-samar tertangkap matanya, huruf depan D, tanda kendaraan dari kota. Itu mungkin satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Faizar menghela nafas panjang, tangannya mengepal kuat. Dia tahu misteri ini lebih dalam dari yang ia bayangkan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Faizar berdiri mematung di depan rumah, keningnya berkerut. Bayangan sekilas yang tadi dia lihat membuat dadanya berdegup kencang. Darah, apa itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan beras-beras itu? Ibu-ibu di sekitar mobil pick up tampak bersorak riang mengangkat karung-karung beras 10 kilo dengan wajah penuh syukur. Mereka saling berceloteh tentang kemurahan hati si pemberi yang sepertinya sudah tidak ada di sana. Faizar mengamati jalanan tanah tempat mobil itu sebelumnya berhenti. Bekas ban yang dalam terlihat jelas di tanah basah menunjukkan betapa berat muatan kendaraan tadi. Namun tidak ada tanda-tanda darah, tidak ada keanehan lain. Faizar, kamu kenapa berdiri di situ saja? Suara seorang ibu, Bu Sri, terdengar menyapanya. Perempuan parubaya itu membawa satu karung beras di atas kepalanya. Gak apa-apa, Bu, jawab Faizar cepat-cepat memasang senyum. Siapa yang bagi-bagi beras itu ya, Bu? Bu Sri menyeringai lebar. Luar biasa, katanya orang dari kota, tapi dia ndak bilang siapa namanya, cuma bilang kalau ini sumbangan buat warga. Alhamdulillah, kita jadi terbantu. Faizar mengangguk pelan, matanya melirik ke arah beras yang dibawa Bu Sri. Tadi dia yakin ada sesuatu yang salah, tapi sekarang semua tampak biasa saja. Dia itu sering bagi-bagi seperti ini ya, Bu? Tanya Faizar, suaranya serak. Iya, memangnya kamu gak kebagian jatah berasnya? Kasihan, lain kali harus cepat kalau dia datang. Orangnya ramah sekali, tapi gitu langsung pergi begitu aja. Mungkin buru-buru ya. Bu Sri mengangkat bau lalu melangkah pergi. Faizar berdiri di tempat, pikirannya penuh teka-teki. Lelaki itu pasti orang yang sama dengan yang ia lihat di tikungan pagi tadi. Gerak-geriknya mencurigakan dan reaksinya saat melihat Faizar jelas menunjukkan ia merasa terancam. Namun, apa hubungannya dengan beras ini? Dan kenapa tadi Faizar sempat melihat darah? Saat kembali ke dalam rumah, Faizar mencoba mengalihkan pikirannya dengan meneguk segelas air dingin, tapi bayangan beras yang berlumuran darah itu terus menghantui-nya. Aku harus bicara dengan Pak Samin secepatnya, gumamnya. Ketika sore mulai menjelang malam, suara anjing menggonggong dari kejauhan membuat Faizar semakin gelisah. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bayangan wajah nenek saat dia kembali muncul di pikirannya. Siapa sebenarnya nenek itu? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Dan kenapa dia tahu begitu banyak tentang tikungan itu? Semua misteri ini terasa seperti jaring laba-laba yang semakin melilitnya. Lelaki di pick up, nenek Sadia, dan tikungan maut itu, ada satu benang merah yang belum bisa ia temukan. Faizar mengintip keluar lagi melalui celah gorden. Jalanan desa kini sepi, namun udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dia tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia entah bagaimana telah menjadi bagian dari itu. Besok pagi dia harus bicara lagi dengan Pak Samin, tapi malam ini ia hanya bisa berharap ia masih aman di bawah atap rumah, karena entah mengapa ia merasa ada sesuatu di luar sana yang sedang mengintainya dalam gelap. Begitu Faizar duduk di ruang tamu sederhana di rumah Pak Samin. Aroma kopi hitam mengepul dari gelas tanah liat di meja kayu di hadapan mereka. Wajah Pak Samin terlihat serius setelah mendengar pertanyaan Faizar. Nenek Sadia, ulang Pak Samin, suaranya nyaris berbisik. Ya Pak, saya bertemu dengannya kemarin di tikungan itu, dan dia bilang sesuatu tentang pintu dan tikungan itu menjadi celah. Sepertinya dia tahu banyak hal yang terjadi di sana, Pak. Jelas Faizar. Pak Samin menghela nafas panjang, wajahnya berubah suram. Kamu yakin kalau itu dia? Faizar mengangguk. Iya Pak,
Saya sangat ingat wajahnya. Ya meski samar, setelah berpikir saya yakin itu nenek Sadia. Pak Samin menggeleng pelan menunduk, seolah mencari jawaban di lantai rumah. Nenek Sadia sudah meninggal 2 tahun lalu. Tubuhnya ditemukan membusuk di gubuknya. Warga tidak ada yang tahu. Dia sudah lama mati sampai baunya tercium ke kebun sekitar. Dia memang aneh. Tapi untuk bertemu dengannya sekarang itu tidak masuk akal. Pertanyaan itu membuat dada Faizar terasa sesak. Wajah nenek Sadia yang ia lihat kemarin tiba-tiba berubah menyeramkan di pikirannya. Jika benar nenek itu sudah mati, lalu siapa yang ia temui? Ketegangan itu terpecah oleh suara mesin mobil yang menderu di jalan depan rumah Faizar, dan Pak Samin serempak menoleh ke arah jendela. Sebuah mobil sport berwarna hitam metalik melintas perlahan. Kaca jendelanya terbuka separuh, dan dari sana terlihat seorang pria mengenakan kacamata hitam sambil tersenyum tipis. Pak Samin berdiri, wajahnya berubah terkejut. Patmojo, gumamnya nyaris tak terdengar. Patmojo, tanya Faizar bingung. Patmojo masih ingat jalan pulang ternyata. Sudah lebih dari 5 tahun dia tidak pernah pulang. Katanya merantau ke kota, jawab Pak Samin sambil melangkah cepat keluar rumah. Faizar mengikuti Pak Samin ke tepi jalan. Mereka berdiri menyaksikan mobil itu berbelok masuk ke halaman rumah termegah di desa, bangunan yang katanya milik seorang orang kota. Kenapa dia ke situ? Gumam Pak Samin dengan kening berkerut. Tak butuh waktu lama, warga pun mulai berdatangan penasaran dengan kembalinya Pak Atmojo. Mereka berkumpul di sekitaran pagar rumah megah itu, berharap melihat lebih dekat. Ketika pintu mobil terbuka, Atmojo turun dengan senyuman lebar. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Beras yang saya kirim kemarin sudah sampaikan? Katanya dengan nada yang ramah. Warga yang semula bingung kini bersorak gembira. Mereka berterima kasih atas bantuan yang tak terduga itu. Patmojo kemudian berjalan ke arah kerumunan membawa segepok uang 100 ribuan. Ia membagikan lembaran itu satu persatu kepada warga yang mendekat. Pak Samin dan Faizar ikut maju, penasaran. Saat mendapat giliran, Pak Samin tak bisa menahan diri untuk bertanya. Atmojo, kemana saja kamu selama ini? Tanyanya dengan nada setengah menggugat. Patmojo tertawa kecil. Saya mau mulai bisnis di kota, Kang. Ya, sekarang seperti yang kamu lihat, aku sudah sukses. Ya makanya aku pulang ke desa. Tanah kelahiran itu harus tetap diingat, bukan? Bisnis apa? Desak Pak Samin. Senyum Atmojo menghilang sejenak berganti dengan tatapan tajam. Itu bukan urusanmu, Kang. Jawabnya datar lalu memalingkan muka. Saat itu pintu mobil kembali terbuka. Seorang perempuan muda keluar dengan langkah anggun. Rambut panjangnya tergerai dan pakaian minim yang dikenakannya jelas mencolok di tengah suasana desa. Pak Samin memandangnya dengan bingung. Ini siapa? Tanyanya, suaranya merendah. Istri saya, Pak. Jawab Atmojo santai. Pak Samin melongo. Istri? Bukankah istrimu Ranum? Radit dan Rizka anak-anakmu itu kemana? Cecar Pak Samin. Pak Atmojo menatap Pak Samin lama, lalu tersenyum kecil. Itu masa lalu, Kang. Sudah, jangan tanyakan hal yang tidak penting. Buat apa menanyakan orang-orang yang sudah mati? Sautnya enteng seolah tanpa beban. Pak Samin tampak ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Atmojo sudah melangkah masuk ke rumah megah itu bersama wanita muda di sisinya. Faizar hanya berdiri diam, pikirannya berputar. Ada sesuatu yang tidak beres. Pak Atmojo pulang dengan gaya hidup yang terlalu berlebihan. Anak istrinya entah kemana, benar meninggal atau pergi. Dan yang aneh lagi, Pak Atmojo seperti menghindari pertanyaan tentang bisnisnya. Faizar memijit kening. Terlalu banyak pertanyaan yang melintas di kepala hingga membuatnya mendadak pening. Ternyata Pak Atmojo ada kaitannya dengan pembagian beras aneh dan rumah megah ini. Batinya. Seminggu berlalu. Malam ini perut Faizar keroncongan tak tertahan. Ia menggerutu kecil sambil mengamati hasil masakan di dapur. Nasi yang terlalu banyak air kini berubah menjadi bubur yang lebih mirip adonan tak berwujud.
Dasar tangan batu, masak nasi aja gagal keluhnya. Dia memutuskan keluar untuk menuju warung sembako Bu Hani. Mie instan dan kopi saset rasanya lebih masuk akal daripada mencoba eksperimen memasak lain yang beresiko. Namun, untuk mencapai warung itu, dia harus melewati rumah Pak Atmojo yang besar dan megah berdiri mencolok di antara bangunan-bangunan desa yang sederhana. Setibanya di dekat rumah itu, langkah Faizar terhenti. Cahaya bulan redup menerangi pemandangan aneh di halaman rumah Pak Atmojo. Pria itu tampak berjalan melingkari rumahnya dengan langkah pelan, membawa sebuah nampan kecil di tangannya. Tapi aneh, Pak Atmojo tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Tubuhnya pucat, bergerak kaku seperti orang dalam kondisi setengah sadar. Faizar menyipitkan mata, berusaha memastikan apa yang dilihat. Pak Atmojo kemudian berbelok ke samping rumah dan menghilang dari pandangan. Orang kaya memang suka aneh, gumam Faizar mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia menghela nafas panjang dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun langkah kakinya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena suara samar di belakang seperti langkah kaki lain yang terus mengikuti. Siapa itu? Tanya Faizar, berhenti dan menoleh ke belakang. Hanya kegelapan yang menjawab. Jalan setapak itu kosong, tak ada seorang pun selain dirinya. Tapi perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Dia mempercepat langkah. Suara di belakang semakin terdengar jelas. Ia mulai berlari, nafasnya terengah, sampai akhirnya ia tiba di depan warung Bu Hani. "Bu Hani, ada orang di belakangku," katanya sambil terengah-engah melangkah masuk. Namun sebelum Bu Hani sempat menjawab, wanita itu menjerit sambil menunjuk ke jalanan gelap di luar. "Ya Allah, itu apa?" Faizar menoleh ke arah yang ditunjuk. Di bawah pohon besar tak jauh dari warung, sesosok bayangan hitam terlihat merangkak pelan mendekati mereka. Tubuhnya bengkok tak wajar, seperti daging yang diregangkan paksa. Dari mulutnya keluar geraman berat yang bergema di malam yang hening. "Kau terlalu banyak mencari tahu, terlalu banyak tahu. Kuperingatkan untuk pergi sebelum akhirnya mati." Suaranya serak, tegas, seperti diucapkan dengan ribuan nada sekaligus. Faizar merasakan darahnya membeku, tubuhnya gemetar hebat. Bu Hani dengan cepat menarik Faizar ke dalam warung dan menutup pintu lalu memasang slot. "Ya Allah Faizar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia mengejarmu?" Faizar tidak langsung menjawab. Ia berusaha mengatur nafas, keringat dingin mengalir di pelipis. "Saya nggak tahu, Bu. Tapi ini bukan pertama kalinya saya melihat yang seperti itu." Bu Hani dengan wajah yang tampak ketakutan melirik keluar dari celah jendela. "Itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lebih gelap. Kamu tahu apa yang kamu hadapi?" "Saya belum tahu, Bu," jawab Faizar lirih. Bu Hani memegang pundak Faizar, matanya memohon. "Faiz, kalau kamu tahu apa yang terjadi, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai..." Tok tok tok, tok tok tok. Ucapan Bu Hani terputus oleh suara ketukan pelan di pintu kayu mereka. Keduanya membeku. "Faizar," panggil suara lembut dari luar, nyaris berbisik. "Keluar sebentar. Saya ingin bicara." Itu adalah suara Pak Atmojo. Tapi kenapa ia datang di tengah malam setelah apa yang baru saja mereka alami? Ketukan di pintu itu semakin intens. Suara Pak Atmojo terdengar lebih keras, namun tetap terbungkus nada yang ganjil, seperti ia berusaha menahan sesuatu. "Faizar, aku tahu kamu di dalam. Keluar sebentar. Kita bicara." Bu Hani mencengkram lengan Faizar erat. Wajahnya pucat pasi. "Jangan buka pintunya. Itu bukan dia. Aku yakin bukan." Faizar menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia melirik ke jendela kecil di samping pintu, mencoba mengintip siapa yang berdiri di luar. Sosok itu memang tampak seperti Pak Atmojo, tapi ada sesuatu yang janggal. Bayangan tubuhnya tidak ada, meski tubuhnya tersorot dengan cahaya lampu jalan. "Pak Atmojo, kenapa datang malam-malam seperti ini?" Faizar memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin bicara, itu saja." Suaranya tetap tenang, tetapi ada getaran dalam nada yang membuat bulu kuduk Faizar meremang. "Kamu harus berhenti mencari tahu, Faizar. Kau terlalu dalam. Kau tidak paham apa yang sedang kau hadapi." Bu Hani memutar tubuh Faizar, memaksanya menjauh dari pintu. "Faizar, jangan dengarkan. Jangan buka pintu apapun yang terjadi." Namun Faizar merasa ada sesuatu yang harus dia ketahui.
Patmojo, kalau memang aku tidak boleh tahu kenapa, apa yang sebenarnya terjadi di tikungan itu, dan kenapa aku selalu melihat hal-hal aneh sejak aku pulang. Patmojo tertawa kecil dari balik pintu, tapi tawanya terdengar getir seperti seseorang yang terpaksa membohongi dirinya sendiri. Itu bukan urusanmu, Faizar. Tapi kalau kau tidak berhenti, mereka akan datang untukmu. Mereka siapa? Faizar mendekati pintu, rasa ingin tahunya semakin mendesak. Ketukan itu mendadak berhenti, hening, menguasai ruangan seolah seluruh suara malam tersedot habis. Faizar menoleh ke arah Bu Hani, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, duk, pintu digedor keras, menggema seperti gemuruh petir. "Buka pintunya!" teriak suara yang kini berubah. Suara itu berat, serak, dan penuh kemarahan. Tidak lagi seperti suara Patmojo. Bu Hani menjerit, mundur ke sudut ruangan. "Ini bukan manusia. Faizar, kamu pergi dari sini!" Gedoran itu terus berlanjut, disertai suara retakan pada kayu pintu. Faizar mundur dengan tubuh gemetar, lalu menatap ke arah jendela. Di luar, bayangan besar muncul di bawah pohon. Sosok itu tidak lagi seperti manusia. Tubuhnya hitam, matanya merah, dan mulutnya menyeringai lebat dengan taring yang panjang. "Kau sudah tahu terlalu dalam, dan waktumu hampir habis," desis suara itu dari luar. Melampaui batas logika manusia, Faizar merasa tenggorokannya tercekat. Dia tidak bisa tinggal diam di sini. "Bu Hani, apa ada jalan keluar dari belakang?" Bu Hani menunjuk ke arah dapur dengan tangan yang gemetar. "Lewat sana, cepat!" Faizar berlari ke arah dapur, membuka pintu kecil di belakang. Di luar, kegelapan malam terasa lebih pekat. Udara dingin menyeruak menusuk tulang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Bu Hani yang masih memeluk dirinya sendiri. "Bu Hani, kunci pintu baik-baik. Jangan buka apapun yang terjadi," bisiknya. Bu Hani mengangguk dengan air mata berlinang. Dengan nafas tertahan, Faizar melangkah keluar, meninggalkan warung kecil itu. Di kejauhan, ia mendengar langkah berat yang mengejar, diiringi suara geraman yang menggema di antara pepohonan. Faizar tahu, malam ini bukan hanya tentang lari dari sosok mengerikan itu. Dia harus mencari kebenaran sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba suara jeritan Bu Hani terdengar. Faizar ingin berbalik arah, tapi sepertinya dia terlalu pengecut. Langkahnya tanpa arah, berbelok ke sisi kanan. Entah bagaimana cerita, dia sudah berdiri di sebuah musola kecil yang terbengkalai. Musola yang dulu menjadi tempatnya belajar mengaji. Faizar meringkuk di sudut ruangan gelap. Tangannya merogoh saku, mengambil handphone dan menyalakan flash. Sebuah robekan kertas tak sengaja terpegang. Faizar mengambilnya. Robekan Al-Quran, gumamnya. Faizar membaca pelan dan isinya membuatnya tertampar. Faizar malu. Ia terlalu takut menghadapi semuanya. Padahal ada Allah sebaik-baiknya penolong baginya. Kini hatinya penuh tekad. Dia keluar dari musola dengan menggenggam secari robekan Al-Quran itu. Dia pulang sambil membisikkan zikir yang entah sudah berapa lama tak keluar dari lisannya. Begitu desa digemparkan dengan penemuan mayat Bu Hani. Kabar itu tersebar cepat. Faizar yang mendengar kabar itu dari seorang tetangga yang lewat segera bergegas menuju TKP. Sesampainya di lokasi, Faizar terdiam, tubuhnya membeku. Apa yang ia lihat membuat perutnya mual. Tubuh Bu Hani tergeletak di tanah, namun dalam keadaan yang tidak wajar. Bagian tubuhnya tampak tercabik, seolah dihancurkan oleh kekuatan yang tak manusiawi. Darah berceceran di sekitaran mayatnya, menodai tanah dan rumputan. Warga yang ada di sekitar tampak panik. Beberapa menangis ketakutan, namun Faizar mengedarkan pandangan dan matanya bertemu dengan sepasang mata yang tajam menatap dari kejauhan. Patmojo berdiri di ujung kerumunan, memandang Faizar dengan senyum tipis yang mengejek. Senyum itu bukan senyum penuh kebahagiaan, tapi lebih mirip senyum kemenangan. Faizar merasakan ada sesuatu yang menggigit dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan Bu Hani? Ini tak bisa dibilang hanya kebetulan. Semua ini jelas ada kaitannya dengan Patmojo. Wajahnya yang tampak tenang dan penuh kebohongan hanya menguatkan keyakinan Faizar bahwa dialah dalang di balik semua ini. Malam itu,
Setelah berhari-hari mencoba mengumpulkan keberanian, Faizar memutuskan untuk menjalankan rencananya. Dia tahu ancaman yang disampaikan Pak Atmojo akan datang lagi. Tak ada jalan lain selain menghadapi langsung pria itu, mengungkapkan kecurigaannya dan membiarkan dirinya ditangkap jika itu yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran. Faizar tiba di rumah Pak Atmojo sekitar pukul 10 malam. Pak Atmojo tampak tidak terkejut melihat Faizar, bahkan senyum tipisnya semakin melebar. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Pak Atmojo dengan suara datar. "Apa kamu pikir aku bodoh, Pak? Aku tahu semua ini ada hubungannya denganmu. Semua kecelakaan, semua kematian, kaulah yang melakukannya. Kau menumbalkan orang-orang demi kekayaan, kan?" Suara Faizar penuh amarah, tapi ia menahan diri, menjaga agar tetap terkendali. Pak Atmojo menghela nafas dan akhirnya mengangguk mengakuinya. "Kau memang pintar, Faizar. Semua yang terjadi di desa ini, semua yang mati di tikungan itu adalah bagian dari rencana besar. Aku harus melakukannya untuk bertahan, dan kau tidak akan mengerti." Faizar merasa darinya mendidih, matanya berkilat marah. Dia berniat mengajar pria itu. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, dua sosok berjubah hitam muncul dari bayang-bayang. Cepat dan tanpa suara, mereka mengikat tangan Faizar dengan kuat, mencegahnya untuk bergerak. Faizar mencoba melawan, tapi kekuatan mereka jauh lebih besar. Tubuhnya terbanting ke kursi, diikat dengan tali yang kuat. Pak Atmojo mendekat dengan senyum penuh kemenangan. "Sekarang kau akan tahu apa yang benar-benar terjadi. Tak ada yang bisa menghalangiku." Namun tepat saat Pak Atmojo hendak mengambil langkah lebih dekat, Faizar berteriak dengan suara penuh keteguhan, "Sekarang!" Pintu ruang depan tiba-tiba didobrak dan beberapa orang langsung masuk, berlari menuju Faizar. Pak Samin memimpin di depan, memegang handphone yang ternyata terhubung ke telepon Faizar. "Ternyata benar, ini semua ulahmu, Atmojo," kata Pak Sami dengan tegas. "Kami sudah menunggu saat ini. Warga sudah tahu kelakuan bejatmu dan kita sudah siap untuk menangkapmu." Pak Atmojo tersentak, wajahnya berubah panik, tapi ia segera mencoba menyembunyikannya. "Ini tidak akan berakhir seperti yang kalian pikir," katanya, suaranya serak menggema. Namun Pak Samin sudah tak lagi memberikan ruang untuk bicara. Ia mengangkat sebatang tebu hitam yang sudah disiapkan, disertai beberapa helai daun bidara yang terletak di atas meja. Dua hal yang sangat ditakuti oleh Pak Atmojo. Begitu melihatnya, wajah Pak Atmojo berubah pucat, tubuhnya mundur sejenak. Tebu ireng dan bidara merupakan pantangan yang akan melunturkan ilmunya. Jangan dekat-dekat," teriaknya panik. Terlambat, Pak Samin menjawab dengan tegas, menahan Pak Atmojo yang mencoba lari. "Kami sudah tahu semuanya, dan kali ini tak ada lagi tempat untuk berlari." Warga mulai berdatangan, mengerumuni rumah Pak Atmojo. Ada yang membawa kayu, ada yang memegang alat-alat pertanian. Semuanya bersiap untuk menangkap dan mengadili orang yang selama ini telah mengorbankan mereka demi kekayaan. Pak Atmojo yang kini terlihat ketakutan tidak bisa lagi berhindar. Ia telah kehilangan kendali. "Semua ini harus berakhir sekarang," kata Pak Samin dengan keteguhan. "Bragawiryo, jangan diam saja, habisi mereka," cerit Pak Atmojo. Pintu-pintu ruangan terempas, membuka dan menutup sendiri. Angin berembus kencang, udara terasa berat, pengap, dingin menusuk tulang. Meski tanpa bicara, pikiran warga sama. Ada yang datang. Faizar tak gentar. Ia berseru pada warga, "Cukup Allah sebagai penolong kita, dan Allah adalah sebaik-baiknya tempat bersandar." Faizar yang sudah dilepaskan dari ikatan kini berdiri angkuh. Dia yakin Tuhan bersamanya. Faizar berdiri paling depan, pandangan matanya menatap tak lekang. Suara geraman terdengar tak asing, namun kali ini dia sudah siap. Sosok bertubuh busuk muncul lagi, matanya berkilat merah penuh amarah. Dia menggeram lalu berkata, "Kau sudah kuperingatkan." Namun Faizar tak mau gentar. Ia menatap dengan tatapan menantang. "Aku tak lagi takut. Aku tak lagi takut mati," serunya lantang. Sosok itu mempercepat langkah, merangkak mendekati Faizar. "Bantu aku dengan zikir," titah Faizar pada yang lain. Warga yang ada mengembangkan zikir. Faizar berlari mendekati sosok yang kini tumbang dan terseok. "Kenapa? Kau kepanasan?" tanya Faizar dengan sorot mata tajam.
Meski api dendam ini cukup membekarmu, tapi biarkan ayat Tuhanku yang menghanguskanmu. Nyah kau ke neraka. Faizar menyeramkan sebotol kecil air ruqyah yang di dalamnya direndami secarik robekan Al-Quran yang ia temukan sebelumnya. Bersama dengan itu, Pak Samit juga memukulkan tebu ireng dan bidara secara bergantian ke tubuh Pak Atmojo dan 2 orang berjubah hitam di sana. Tidak, jangan, perjanjian ini tidak boleh berakhir, jerit Pak Atmojo. Hartaku, kekayaanku. Sementara sosok yang kini berhadapan dengan Faizar menggelepar. Dia menunjuk Pak Atmojo dengan marah. Tuanku tak akan membiarkanmu hidup, serunya lantang sebelum api-api itu benar-benar membuatnya menjadi debu. Sialan kalian, umpat Pak Atmojo. Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita dari lantai 2. Faizar dan warga bergegas pergi meninggalkan Pak Atmojo dan 2 anak buahnya yang kini terkulai tanpa tenaga. Astagfirullah, seru Faizar saat membuka pintu. Seorang wanita tanpa busana hanya tertutup selimut hitam tampak pucat. Bawa aku pergi. Dia memaksaku tidur dengan setan. Aku takut. Mohon wanita yang ternyata adalah istri Pak Atmojo itu. Faizar menggenggam kimono tebal, mengulurkannya ke arah istri Pak Atmojo yang terisak. Wanita itu tampak kedinginan, tubuhnya gemetar, matanya kosong, seolah tak mampu memahami kenyataan yang baru saja terjadi. Tenang, ini akan segera berakhir, kata Faizar dengan lembut. Didampingi oleh beberapa warga yang masih terperangah oleh peristiwa luar biasa yang baru saja mereka saksikan, Faizar menuntun istri Pak Atmojo keluar dari rumah yang kini terasa lebih seperti penjara, lebih seperti istana yang menyiksa daripada tempat tinggal. Sesampainya di lantai dasar, Faizar terkejut sebab Pak Atmojo bersama 2 anak buahnya tak lagi ada di sana. Seolah mereka menghilang tanpa jejak, seperti angin yang membus begitu saja. Warga kebingungan, ketakutan mulai merayap. Kita harus mencari mereka, jangan biarkan mereka lolos, seru Pak Samin. Faizar mengangguk bersama warga yang lain. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Di jalanan desa yang gelap, tiba-tiba terdengar jeritan dari kejauhan. Warga yang mendengarnya saling berpandangan ngeri. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari mengikuti suara yang semakin keras itu. Suaranya berasal tak jauh dari tikungan kematian. Di sana, di ujung tikungan, Pak Atmojo dan 2 anak buahnya tampak diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh mereka terangkat melayang di udara seperti ditarik oleh kekuatan gaib yang tak bisa dilawan. Mereka menjerit, meronta, tapi semakin lama semakin dekat dengan tepi jurang yang dalam. Tidak, jangan, teriak Pak Atmojo, wajahnya penuh dengan ketakutan. Jauh dari sosok pria kaya yang sebelumnya terlihat begitu angkuh dan penuh kekuasaan, tapi tidak ada yang bisa menghentikan nasib mereka. Tubuh Pak Atmojo dan 2 pengikutnya melayang lebih dekat ke tepi jurang. Lalu dengan sekejap mereka dilemparkan ke dasar jurang yang dalam. Suara tubuh mereka terdengar menghantam batu, membuat bergidik para saksi. Warga terdiam, tak mampu berkata-kata, hanya bisa melihat dengan ngeri semua kejadian itu, seperti sebuah pembalasan dari kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Sebuah pembalasan yang datang begitu cepat, membawa mereka yang pernah menumbalkan nyawa demi kekuasaan dan kekuasaan ke tempat yang paling mengerikan, tempat yang sama di mana mereka dulu menebus nyawa orang lain. Faizar berdiri diam, pandangannya kosong, seolah mencerna semuanya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini adalah akhir dari semuanya? Namun di dalam hatinya Faizar tahu ini bukanlah akhir yang benar-benar menyelesaikan semuanya. Tikungan itu yang dulu tampak hanya sebuah tempat biasa di desa, kini telah menjadi simbol dari kutukan yang terus mengintai, menunggu untuk melahap lebih banyak lagi. Faizar menundukkan kepala. Dia tahu meski Pak Atmojo dan anak buahnya sudah tewas, tidak ada jaminan bahwa ketenangan ini akan bertahan selamanya. Tikungan itu dengan segala kegelapan yang ada di dalamnya akan selalu mengingatkan mereka tentang harga yang harus dibayar untuk kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Di saat itu, meskipun bebas dari teror untuk saat ini, tak akan pernah sepenuhnya bebas dari bayangan gelap yang masih terus membayanginya.
Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Vilandita. Oh, misterinya nih dapat banget ya, horornya juga dapat banget. Bagaimana seorang Atmojo ya, orang yang kaya terkaya di desa, ternyata dia melakukan pesugihan, yang mana pesugihan yang dilakukannya ini menumbalkan para warga desa sekitar ya, dengan kecelakaan yang terjadi di tikungan itu dan hampir setiap tahun memakan tumbal. Luar biasa sekali di sini. Tapi jarang-jarang nih, biasanya kan pelaku pesugihan itu tidak mau berbaur dengan masyarakat, bahkan terkesan pelit, menutup diri. Tapi di sini Atmojo bagi-bagi beras, bagi-bagi uang. Di sini modelnya berbeda ya. Tapi overall kisahnya keren banget. Bagaimana akhirnya Faizar berhasil membongkar semuanya dengan dibantu Pak Samin ya, dan juga beberapa warga akhirnya bisa membongkar semuanya, menghentikan semua dari keluarga Atmojo. Tapi di endingnya sesuatu di tikungan itu tidak akan hilang begitu saja sepeninggal Atmojo. Dan seru ya, apakah ada kelanjutannya? Semoga saja ada kelanjutannya, karena menurut saya ini salah satu kisah yang keren juga nih dari Vilandita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Vilandita ya atas izinnya kami bisa membawakan kisah ini. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyaman teman-teman aja pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.